Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Liberty. Pada pagi hari ini Liberty tengah berada di Kebon Rojo Sriwedari. Kebon berarti taman, Rojo berarti raja. Jadi artinya ini taman milik raja, yang pastinya raja dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sriwedari, riwayatmu gini. Padahal 10 tahun yang lalu atau mungkin puluhan tahun yang lalu, baik dari tahun 1970, 1980 atau bahkan sampai 1990-an, kondisi Taman Sriwedari ini cukup membanggakan. Tidak seperti sekarang ini, kumuh, mangkrak, dan bermasalah. Padahal pada saat itu, pada tahun-tahun tersebut, kondisi Taman Sriwedari Kebon Rojo ini menjadikan kebanggaan tersendiri bagi warga masyarakat Kota Solo, khususnya Solo Raya pada umumnya, baik mereka dari Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Mereka merasa memiliki kebun Raja Sriwedari ini. Artinya mereka senantiasa menjadikan kebanggaan tersendiri, menjadikan ikon tersendiri dengan keberadaan Kebon Rojo ini. Nah, pasalnya pada tahun-tahun tersebut, keberadaan Kebon Rojo Taman Sriwedari ini boleh jadi merupakan satu-satunya destinasi wisata yang ada di Kota Solo. Hanya saja untuk sekarang ini cukup memprihatinkan kondisinya, mangkrak dan bermasalah berkepanjangan, sehingga boleh dikatakan warga masyarakat Kota Solo ataupun Solo Raya pada umumnya pastilah kehilangan dengan maraknya suasana Sriwedari yang semakin kumuh ini. Solo Destination Stasiun Sriwedari 200 meter. Loji Gandrung. Loji Gandrung ini merupakan rumah dinas dari Wali Kota Surakarta. Beteng Pantesbek ada di sekitar Giladak. Keraton Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran ini juga tidak jauh dari Kebon Rojo atau Taman Sriwedari ini. Museum Radya Pustaka. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Kalau saja permasalahan yang kali ini muncul, baik dari itu ahli waris dari Patih almarhum dari ahli waris Wiryodiningrat, serta dengan pemerintah setempat bisa islah, bisa rukun, bisa rujuk, bisa duduk bersama untuk membicarakan keberadaan mangkraknya Sriwedari ini, mungkin bisa kembali seperti tempo dulu, menjadikan nilai kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kota Solo. Sekalipun kondisinya sekarang ini tampak
megah, mewah, dan wah. Hanya saja nilai historisnya belum ada. Pasalnya ini semua, baik pagar-pagar yang hampir mengelilingi Bonrojo, mengelilingi Taman Sriwedari ini dengan bangunan yang cukup megah, dengan tembok menjulang tinggi, bahkan semacam setiap space ada dipasang semacam patung dengan pilar-pilar, pion-pion yang cukup tinggi, namun belum bisa dikatakan sebagai heritage. Pasalnya itu semua merupakan bangunan baru. Bahkan nilai historis sejarah yang tempo dulu dengan adanya bangunan baru ini justru malahan hilang dan kabur. Termasuk bangunan gapura pintu masuk Bonrojo Taman Sriwedari ini juga merupakan bangunan baru. Artinya bukan termasuk heritage tempo dulu. Cukup disayangkan bukan, bangunan yang bernilai mahal namun menjadikan justru mangkraknya kebun rojo Taman Sriwedari ini. Termasuk bangunan yang dikenal sebagai Plaza Sriwedari ini, yang di situ ada semacam ringin kembar ataupun meriam. Ini juga termasuk bangunan baru, bukan merupakan bangunan asli Sriwedari tempo dulu. Pasalnya kedua pohon beringin waktu itu ada di dalam kurungan pagar besi, termasuk kedua meriam ini. Bukan seperti sekarang ini, nilai historisnya sudah tidak ada lagi. Termasuk bangunan baru dari masjid ini, dari Masjid Taman Sriwedari, yang belum sepenuhnya jadi. Boleh jadi nantinya keberadaan bangunan Masjid Taman Sriwedari ini bisa menjadikan sedikit pelan-pelan namun pasti hilangnya nilai historis Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Artinya masjid gede, Masjid Agung yang ada di depan Pasar Klewer, yang memiliki nilai historis sangat tinggi, pelan tapi pasti akan tergeser dengan keberadaan masjid yang dibangun cukup megah ini. Padahal selama ini di Bonrojo Sriwedari ini dari pihak keraton belum pernah membuat atau mendirikan atau membangun masjid di area Bonrojo Taman Sriwedari. Hanya saja memang pada saat itu pernah dibangun musola kecil yang ada di area Bonbin, kebun binatang pada saat itu. Baiklah, untuk mengulas sedikit lebih banyak tentang Sriwedari tempo dulu, bisa dimulai dari pintu masuk yang sekarang ini. Dulu pintu masuknya tidak berbentuk seperti gapura yang cukup megah ini. Sederhana tapi memiliki nilai yang historis dan nyaman karena merupakan simbol tersendiri dari Taman Sriwedari. Begitu kaki sudah menginjakkan area Taman Sriwedari ini, pastinya sudah membeli peron, membeli karcis tanda masuk,
kali pertama begitu kita menoleh ke arah kanan, di situ sudah ada semacam suguhan destinasi wisata yang saat itu cukup megah. Masalahnya di situ ada semacam dipasang pesawat terbang. Pastinya bisa dipastikan lagi keadaan saat itu yang namanya pesawat terbang, kita bisa mendekat dan menyentuh, pasti memiliki kenangan tersendiri. Pasalnya pada tahun-tahun tersebut tidak mudah kita bisa mendekat ke wujud dari pesawat terbang. Selanjutnya dari arah pesawat terbang ada semacam restoran yang cukup legendaris, yaitu rumah makan dari Mbah Ahmad. Selain dari Mbah Ahmad, bergeser sedikit, di situ ada semacam space area untuk menjajakan mainan anak-anak dari berbagai daerah. Selanjutnya baru masuk ke area Bonbin, kebun binatang Taman Sriwedari, yang bisa dipastikan lagi ada puluhan binatang, puluhan hewan ada di dalamnya. Dari gajah Kiai Anggoro yang pada waktu itu salah satu telinganya terputus, juga ada semacam singa, ada pula semacam harimau, bahkan binatang-binatang yang tidak buas lainnya ada di dalam kebun binatang Bonrojo. Bahkan ada yang lebih unik dan menarik, salah satu diantaranya masalah unggas. Masalah unggas ini, Bonbin Taman Sriwedari pada saat itu memiliki burung merak berukuran besar. Selain di dalam kandang ini ada burung merak berukuran besar, ternyata kandang burung merak yang menyerupai bangunan menara besi, ternyata pada bangunan atasnya berfungsi sebagai tempat dipasangnya lampu sokle. Lampu sokle itu kalau sekarang dikenal sebagai lampu sorot yang memiliki jarak tempuh tembak sorot ratusan meter. Lampu sokle ini biasanya dinyalakan pada saat ada acara Maleman Sriwedari yang biasanya digelar pada bulan puasa hingga akhir Ramadan, sampai beberapa hari setelah Idul Fitri Lebaran. Kalau saat masalah Maleman Sriwedari ini bukan hanya kuliner yang dari kuliner legendaris milik Mbah Ahmad saja, melainkan puluhan kuliner yang ada di Solo Raya ini menjajakan jajanannya, termasuk salah satu diantaranya yang cukup favorit adalah dawet Pak Bolon. Serasa belum pernah tidak ada artinya kalau sampai datang ke Maleman Sriwedari tidak membeli minuman dawet dari Pak Bolon. Itu jika datangnya Maleman Sriwedari. Bergeser lagi dari adanya kebun binatang, ada semacam musola kecil yang sampai saat ini masih dipergunakan untuk masjid kecil. Dari musola kecil ini serta kandang burung merak, di depannya terdapat gedung wayang orang. Gedung wayang orang ini juga sudah bergeser, tidak seperti dahulunya. Kalau sekarang ini pemirsa tidak bisa melihat dari
bangunan jendela dari luar karena tertutup kaca dan care gorden. Kalau pada saat itu bangunan jendela berukuran besar itu hanya dibatasi dengan semacam anyaman besi, sehingga pengunjung dari luar bisa menyaksikan saat pentasnya wayang orang. Bergeser lagi, di situ ada bangunan gedung bioskop Solo Theater. Boleh jadi gedung bioskop Solo Theater ini bangunan kali pertama sebuah teater bioskop yang ada di kota Solo. Nah, juga dari pintu masuk pertama pada sebelah kiri, pada saat itu kalau hari-hari pagi biasa dipakai untuk tenis bola, jika malam hari, malam minggu ataupun apalagi malam semacam Maleman Sriwedari, bisa dipastikan lagi musik dangdut akan digelar di lapangan mini dari lapangan tenis bola. Dari bangunan baru yang kini dikenal sebagai Gedung Pertemuan Gerawisata Niaga ini, sebelumnya ada gedung untuk pertemuan yang besarnya tidak seperti gedung Gerawisata ini. Hanya saja sekalipun tidak begitu besar, namun keberadaannya banyak dimanfaatkan bagi kalangan sekolah dasar yang telah usai menjalani akhirus sanah atau perpisahan lulus dari sekolah dasar, yang dengan dikumpulkan di bangunan yang sekarang sudah roboh karena dibangun geraha wisata. Di tempat itu kita bersenang-senang merayakan kelulusan sekolah dasar sekaligus menikmati hiburan dari kelas per kelas masing-masing. Selanjutnya masih di area dalam Kebon Rojo Taman Sriwedari. Di situ ada semacam segaran. Segaran ini kalau sekarang dikenal sebagai danau kecil, yang di tengah-tengahnya ada semacam pulau yang biasa dipakai untuk istirahat sambil memandang ke tenggara, karena di daerah tenggara dari bangunan semacam segaran ini, di situ digelar musik dari berbagai daerah, khususnya musik keroncong dari grup yang ada di kota Solo. Sayangnya semua itu sudah mangkrak. Bahkan segaran yang saat itu dipakai untuk sebuah warung makan berkelas tinggi, namun kini telah mangkrak. Kondisinya semakin kumuh, kotor, dan berbau. Bahkan segaran yang dulunya tampak jernih, biasa dipakai untuk memancing gratis, serta ada semacam perahu kecil yang mengitari arus segaran tersebut, kini semuanya tinggallah kenangan. Semua sudah berlalu. Di samping itu, masih di area Taman Sriwedari, selain ada Stadion Sriwedari yang pada saat itu dipakai untuk PON pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1949, juga di sebelah timurnya ada semacam bangunan yang memiliki nilai historis cukup tinggi, yaitu Museum Radya Pustaka, museum tertua di kota Solo dan di seluruh Indonesia, merupakan bangunan museum pertama kali, yaitu Radya Pustaka. Kami sebagai warga kecil hanya bisa berharap setelah apa yang disampaikan dari ahli waris Wiryodiningrat, beliau adalah Haji
Raden Mas Joko Pikukuh Gunadi SH serta beberapa putra-putri dalem Sinuwun Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat setelah adanya putusan inkrah dari MA dan menang dari ahli waris, tidak ada salahnya dari mereka yang saat ini tanda kutip bermasalah atau bertikai bisa duduk bersama untuk membicarakan kelangsungan Bon Rojo, kelangsungan dari Taman Sriwedari yang ada di jantungnya kota Solo, yang ada tepat di pinggir jalan raya Slamet Riyadi, sehingga tepat sekali kalau bangunan Bon Rojo ini dikembalikan seperti semula atau dibangun semacam wisata kekinian. Pasalnya hingga saat ini kota Solo dan sekitarnya sangat minim sekali adanya destinasi wisata, sehingga kalau keberadaan Taman Sriwedari Kebon Rojo yang pasti jelas Kebon Rojo kebun miliknya raja, yang jelas pastinya ini dahulu milik raja, bukan milik siapapun. Ayo monggo, baik itu ahli waris dari Patih Wiryadiningrat ataupun dari pemerintah, sebaiknya lebih mengedepankan, lebih mengutamakan daripada kepentingan rakyatnya, kepentingan warganya. Sumonggo Sriwedari dibuat seperti dulu, namun juga kekinian. Semoga saja ulasan yang cukup singkat ini bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.